Channel Karam, Kali Aja Seram adalah sebuah channel gudangnya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Untuk episode kali ini, saya, Mbak Tukinem, akan membawakan dua cerita sekaligus. Cerita pertama berjudul, Meninggal dalam Pesawat, menceritakan perjalanan seorang pramugari dalam menjalankan tugasnya. Tak disangka tak dinyana, ada seorang penumpang yang mengalami sesak nafas dan akhirnya meninggal dunia. Untuk cerita kedua, berjudul, Siulan Misterius di Dalam Mobil. Sekelompok bocil TikToker lagi mau berenang bersama teman-temannya. Di perjalanan pulang, mereka mendengar ada suara siulan dalam mobil mereka. Siapakah yang bersiul? Tetap stay di channel Karam. Kali Aja Seram. Jangan lupa subrek ya. Selamat mendengarkan. Cekidot. Meninggal di pesawat. Assalamualaikum, ketemu lagi deh. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman sewaktu menjadi pramugari dan itu tak akan terlupakan. Awalnya saya terbang tengah malam dari Makassar ke Ambon. Saya lupa jam berapa, kira-kira antara jam 1.30, pukul 2.30 pagi waktu Makassar. Gua itu lagi ngantuk-ngantuknya banget. Orang lain tidur, saya kerja. Ya gitu deh, jalanin saja, namanya juga kerja, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Penerbangan dari Makassar ke Ambon sekitar 3 jam. Setelah sampai di Ambon, kita membawa penumpang lagi dari Ambon ke Makassar. Ada penumpang seorang ibu bersama suaminya. Ibunya sekitar umur 65. Awalnya naik ke pesawat sehat-sehat saja karena saya pun gak terima surat keterangan kalau ibu tersebut sakit. Pesawat lepas landas, dan selama di atas pun masih baik-baik saja. Rekan terbang saya cek kabin, mengecek keadaan penumpang, dari belakang pesawat ke depan. Tiba-tiba dia bilang gini, "Mbak Irma, ibu itu seperti orang meninggal." Masa sih? Saat saya intip dari balik penutup, ibu tersebut masih bergerak. Ya sudah, saya kembali kerja lagi. Enggak lama, semua penumpang ramai teriak-teriak. Ada satu penumpang bilang ke saya, "Mbak, itu ibunya." Ternyata saat saya cek, ibu yang dimaksud rekan saya itu. Yang saya lihat ibu itu seperti sesak nafas. Tangan dan kakinya saya pegang dingin banget. Suami yang di sebelahnya memegangi badan istrinya dan diam saja. Gak seperti penumpang lain yang heboh. Saya minta tolong kepada rekan saya untuk mengambil oksigen yang ada di pesawat. Saya langsung lapor ke kapten, pilot, saya jika ada yang sakit dan membutuhkan oksigen. Saya pun membuat pemberitahuan untuk penumpang jika ada yang berprofesi sebagai dokter, perawat untuk membantu saya dalam menangani ibu tersebut. Alhamdulillah ternyata ada dokter. Selama dokter memeriksa keadaan ibu itu, saya memberikan minyak hangat ke tangan dan kakinya dan membantu dokter untuk menyadarkan ibu tersebut. Tapi lama-kelamaan malah tambah gak sadar. Yang tadinya masih bisa buka mata jadi menutup mata. Akhirnya ibu itu ditidurkan di bagian spes pesawat yang agak lega.
Selama kejadian itu saya bolak-balik ke ruang pilot untuk memberitahukan kepada Kapten Pilot saya tentang keadaan ibunya. Setelah ditidurkan, dokter itu seperti memompa jantung ibu itu tapi tetap gak ada respon. Dokter membuka mata ibunya dan melihatnya dengan bantuan senter. Dokter bilang, sudah gak ada, Mbak, alias sudah meninggal. Tapi saya belum percaya saat itu karena saya masih ingin berusaha menolong ibu itu. Saya bilang, coba dok, tolong dicek lagi. Dokternya kembali mengecek ibu itu dan tetap bilang, ini memang sudah gak ada. Saya shock banget karena baru kali ini melihat orang meninggal di depan saya. Dan saya langsung lapor Kapten kalau ibunya sudah meninggal dan meminta Kapten untuk memberitahukan pihak bandara di Makassar menyiapkan ambulans pada saat kita mendarat nanti. Singkat cerita, pesawat mendarat dan ibu tersebut langsung digotong menuju ambulans. Setelah selesai, saya melanjutkan terbang ke Jakarta. Kalau gak salah kejadian ini saat malam Jumat. Selama penerbangan menuju Jakarta, saya gak tenang, takut. Awalnya pesawat yang saya tumpangi ini baik-baik saja, gak ada yang rusak. Tapi setelah kejadian meninggal itu, tiba-tiba toilet pesawat rusak dan saya baru sadar kalau saya juga membawa orang meninggal di kargo pesawat. Ada dokumen penerbangan kalau tujuan ke Jakarta ini membawa peti jenazah beserta jenazahnya. *. Setelah pesawat mendarat, Kapten saya bilang, Irma, kamu nanti pulang sampai di rumah langsung baca surat Yasin. Takut nanti diikuti. Ya sudah. Sampai di apartemen, saya langsung ngaji, baca Yasin dan sekaligus mendoakan ibu itu. Selesai. Wassalamualaikum. Cerita kedua, siulan misterius. Di dalam mobil, tetap stay di channel Karam. Kali aja. Siulan di dalam mobil. Perkenalkan, nama saya Nanda. Di sini saya akan berbagi cerita kisah nyata yang saya alami sendiri. Kejadian ini terjadi sekitar bulan November tahun 2016. Waktu itu saya diajak teman kantor saya untuk pergi berenang setelah pulang kerja. Kolam renang ini terletak di Sport Center perumahan mewah daerah Bekasi, dan juga letaknya tidak jauh dari komplek rumah kami. Memang kolam renang ini menjadi kolam renang favorit teman saya, karena selain bersih dan luas, tidak terlalu banyak orang yang berenang di sana. Karena kantor kami berada di daerah Jakarta Utara, selepas azan maghrib kami baru tiba di kolam renang tersebut dengan mengendarai mobil. Suasana di sana sejuk, karena banyak tumbuh pohon kelapa dan ada dua pohon beringin besar. Selepas menunaikan salat maghrib, ketika hendak masuk ke pintu masuk kolam renang, teman saya berkata sambil bercanda, awas jalannya jangan ke kanan ke kiri. Lurus saja. Nanti ada yang ketabrak lo. Sontak saya langsung berkata, ih, mas jangan ngomong begitu. Gak boleh maghrib-maghrib. Dan ketika sudah masuk ke dalam, teman saya langsung berenang. Pada waktu itu hanya ada 4 orang di kolam renang tersebut. Dan kebetulan saya tidak ikut nyemplung ke kolam renang karena saya tidak membawa perlengkapan untuk berenang. Jadi saya hanya duduk menunggu di bawah pohon-pohon besar. Saat itu perasaan saya agak tidak enak. Daripada hanya duduk bengong,
Saya memutuskan untuk mendengarkan musik dari handphone. Selang satu jam teman saya memutuskan untuk selesai berenang, dan ketika hendak bilas teman saya mengurungkan niatnya, dan berkata, agak gak enak, sepi banget, sudah gitu kamar mandinya besar terus agak masuk ke dalam buat tempat bilasnya jadi aku langsung pakai baju saja. Memang suasana pada saat itu agak spooky, karena kebetulan sedang gerimis kecil. Sekitar pukul 8 kami memutuskan untuk pulang. Dan ketika melewati pohon beringin yang besar teman saya kembali berkata, kalau jalan tuh pelan-pelan. Jalan di tengah saja gak usah ke pinggir-pinggir. Saya pun kembali protes ke teman saya untuk tidak berkata seperti itu. Walaupun mungkin hanya bercanda tapi saat itu saya merasakan hal yang gak enak. Di tengah perjalanan pulang, kami ngobrol-ngobrol sambil mendengarkan musik yang diputar agak pelan. Ketika berhenti ngobrol saya mendengar suara siulan. Jelas sekali. Saya pikir teman saya yang bersiul, jadi saya masih cuek saja. Namun suara siulan itu terdengar dari bangku tengah, tepat di belakang saya. Karena merasa aneh, saya melihat bibir teman saya itu, untuk memastikan bahwa dia yang bersiul. Namun bibir teman saya tertutup rapat, saya langsung bertanya, Mas dari tadi kamu siul-siul ya? Teman saya langsung menggeleng, enggak kok. Diselimuti rasa heran. Saya bertanya lagi, seriusan, aku dengar ada yang siul. Kamu dengarkan. Saat itu juga teman saya langsung mematikan musik dan seketika itu juga suara siulan itu makin bertambah kencang. Jelas sekali kami mendengar suara siulan itu. Teman saya langsung menengok ke belakang. Sambil tersenyum dia berkata, ada yang ikut tuh, suka sama kamu kayaknya. Entah itu candaan atau kenyataan tapi saat itu juga rasanya saya mau nangis, karena suara siulan itu terdengar dekat sekali di telinga saya sampai hembusan napasnya pun terdengar. Ketika hampir mendekati rumah saya, teman saya berkata lagi sambil melihat ke kaca spion tengah mobil, kalau mau ikut boleh, tapi gak usah siul-siul juga. Tidak lama kemudian suara siulan itu pun hilang. Kejadian mendengar suara aneh sudah beberapa kali saya alami, tapi kejadian yang ini tidak bisa saya lupakan. Karena suaranya benar-benar seperti berada di belakang saya. Pesan dari teman saya yang selalu saya ingat itu, kita punya Allah. Gak perlu takut. Berdoa saja, pasti Allah bantu. Selama kita percaya sama Allah, kita gak perlu takut. Kali aja serang.